Mungkin dia merasa berat untuk menjalani hidup ini. Dia coba untuk menata dirinya. Dia coba untuk meneguhkan dirinya di atas ketaatan. Tetapi mungkin dia merasa berat untuk menyempurnakan bangunan tersebut. Namun ketahuilah, apabila seorang hamba itu benar-benar memohon pertolongan kepada Allah, setiap kali dia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dia merasa berat, lalu dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan membantunya, niscaya Allah akan menolongnya. Oleh karena itu, mintalah pertolongan, mohonlah bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz untuk senantiasa membaca doa di akhir salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni, bantulah aku ala dzikrika, untuk berzikir kepadamu, wa syukrika, untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan untuk beribadah kepadamu. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Anas bin Malik sebuah hadis qudsi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah berfirman, ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Wahai ibnu Adam, engkau selama engkau berdoa kepadaku, engkau berharap kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Dosa-dosa yang ada padamu akan aku ampuni dan aku tidak peduli. Hanya sekedar dengan meminta, hanya sekedar dengan berharap, dengan berdoa, bermunajat, Allah kabulkan, Allah perkenankan, Allah ampuni dosa-dosa kita. Dahulu sebagian ahlul ilmi berkata, hani'an laka ya ibna Adam, berbahagialah engkau wahai anak cucu Adam. In aradta an tadkhul alal malik, jika engkau hendak bersua dengan al-malik, Allah yang maha raja. Tawadda'ta bima'in bila thaman, engkau berwudu dengan air yang cuma-cuma, gratis. Wa dakhaltal masjida bila hajib, engkau tinggal masuk masjid tanpa pengawal. Engkau masuk masjid. Kalau engkau menemui seorang raja-raja dunia, engkau harus melalui pengawal-pengawal dan birokrasi-birokrasi yang mungkin bisa jadi akhirnya engkau tidak bisa bertemu dengannya. Jika engkau hendak bertemu dengan Allah, cukup berwudu, airnya gratis. Engkau masuk masjid, tidak ada pengawal masjid tersebut, tidak ada yang menghalang-halangi, tidak ada yang menanyakan identitas dirimu. Lalu engkau berdiri di hadapan Rabbmu, di hadapan Rajamu. Bandingkan ketika engkau hendak bertemu dengan raja-raja dunia. Berapa banyak pengawal-pengawal, berapa banyak penjaga-penjaga yang harus engkau lalui. Adapun Rabbmu, ya ibna Adam, maka dia berkata, memanggilmu untuk datang. Wahai anak cucu Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Wahai anak Adam, selama engkau berdoa meminta kepadaku, selama engkau memohon kepadaku, berharap kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosa yang ada padamu, aku tidak peduli. Ya ibna Adam, lau balaghat dhunubuka ananas sama. Wahai ibnu Adam, kalaulah dosamu menggunung, bertumpuk-tumpuk banyaknya sehingga sampai ke langit, jika engkau memiliki dosa yang banyak sampai ke awan sana, thumma astaghfartani, lalu engkau memohon ampunan kepadaku, cukup dengan memohon ampunan, beristighfar, menyesali perbuatan tersebut, berusaha memperbaiki diri, engkau kembali kepadanya dengan hati yang munib, ghafartu laka wala ubali, aku akan ampuni engkau, aku tidak peduli. Ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya. Wahai ibnu Adam, jika engkau datang menemuiku, kembali kepadaku, membawa dosa-dosa sepenuh bumi. Berapa banyak dosa yang engkau lakukan?
Engkau mengumpulkan dosa sehingga sepenuh bumi. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Kemudian engkau wahai hambaku datang menemuiku dengan tanpa mensekutukanku dengan suatu apapun. Tidak ada kesyirikan yang engkau lakukan, tidak ada kemusyrikan yang engkau lakukan. Engkau datang membawa dosa-dosa tersebut. La ataituka bi qurabiha maghfirah. Aku akan datang menemuimu ya wahai hambaku dengan ampunan sepenuh bumi pula. Wahai saudaraku, wahai saudariku, mana hati kita berada? Di mana hati kita saat ini? Apa yang menyibukkan hati kita? Apa yang membelenggunya? Dunia. As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq telah mengumpulkan harta dunia ini sangat banyak. Ketika dia dipanggil untuk berjuang, berinfak di jalan Allah, maka dia berinfak dengan seluruh hartanya. Maka Allah kayakan dia dengan anugerah dan berkahnya. Abu Bakar As-Siddiq tatkala dia sakratul maut berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ya bunayya, wahai putriku, wahai anakku, inna wullina amral muslimin." Wahai anakku, kita telah diberi amanah untuk memimpin kaum muslimin, untuk mengurus urusan kaum muslimin. Falam na'khuz dinaran wala dirhaman. Dan sama sekali kita tidak pernah mengambil satu dirham pun, satu dinar pun. Lihat. Walakinna akalna min jarishi ta'amihim. Tetapi kita makan dari sisa-sisa makanan mereka. Fi butunina. Kita makan dari makanan yang paling murah dan paling kasar dari makanan-makanan mereka. Kita masukkan ke dalam perut kita. Walabisna min khashani thiyabihim ala dhuhurina. Dan kita kenakan pakaian mereka yang paling buruk, yang paling jelek, yang paling kasar. Wa innahu lam yabqa indana min fai'il muslimin qalilun wala katsir. Tidak tersisa sedikit pun pada kita harta-harta hak-hak kaum muslimin illa hadzal abdul habasyi, kecuali budak Habasyi yang seorang ini. Wa hadzal ba'ir an-nadih, tidak ada yang kita miliki kecuali satu onta ini saja. Wa jardun hadhihi al-qati wa jarrid hadhihi al-qatifah, dan juga satu kantong dari gandum ini. Fa idza mittu fab'athi bihinna ila Umar. Jika aku wafat, jika aku meninggal, kirimkan semuanya itu kepada Umar. La ilaha illallah. Lihatlah bagaimana salafus saleh. Abu Bakar As-Siddiq bukan orang yang miskin, dia orang yang kaya. Ketika dia memimpin kaum muslimin, diberi amanah, apa kata dia menjelang wafat? Wahai anakku, kita telah diberi amanah untuk memimpin kaum muslimin. Dan kita tidak pernah mengambil satu dinar, satu dirham pun dari mereka. Dan yang kita makan adalah makanan yang paling buruk dari makanan mereka. Yang kita pakai adalah pakaian yang paling buruk dari mereka. Tidak ada yang tersisa dari harta kaum muslimin pada kita kecuali seorang budak Habasyi ini untuk membantu dan berkhidmat kepada dia. Onta yang dia tunggangi dan sekantong makanan. Kalau saya mati nanti wahai putriku, bawa semuanya ini serahkan kepada Umar, karena Umar yang akan menggantikan dia menjadi khalifah. Diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti di dalam Tarikhul Khulafa, dan dia nisbatkan kepada Ibnu Abi Dunya, Utsman bin Affan mengumpulkan dunia ini. Dia telah mendapatkan, dia kumpulkan harta dunia ini. Seorang pedagang, pebisnis yang sukses. Tapi harta yang dia dapat itu, yang banyak itu, dia sumbangkan fi sabilillah. Siapa yang menyiapkan pasukan Al-Asrah di masa paceklik susah, yang dibutuhkan ketika itu seseorang harta untuk menyiapkan pasukan yang akan berperang ke Tabuk, jumlah pasukan ribuan. Siapa yang menyiapkan? Seluruh pasukan itu dibiayai oleh Utsman bin Affan. Siapa yang memberi bi'ru rumah, sumur rumah, sebuah sumber mata air yang menjadi sumber air bersih di kota Madinah, dimiliki oleh orang Yahudi.
Ketika orang Yahudi ini tahu bahwa itulah sumber mata air yang paling bagus, maka dia pelit dan menyulitkan kaum muslimin. Sehingga kaum muslimin kesulitan mendapatkan air bersih. Lalu Rasulullah berkata, "Man yashtari lil muslimina lillah bi'rur rumah." Barang siapa yang mau membeli sumur ini untuk Allah, fahuwa ma'i fil jannah, maka dia bersamaku di dalam surga. Ketika itu Utsman berkata, "Saya akan membelinya ya Rasulullah." Lalu dibeli oleh Utsman dan dia infakkan di jalan Allah, bebas kaum muslimin mengambil air di situ. Subhanallah. Utsman berpikir, harta dia yang banyak ini, kalau masih dia simpan dan dia pegang, akan habis begitu saja. Kalau dia belikan untuk sumur ini, dia akan mendapatkan surga. Dia akan bersama Rasulullah SAW. Maka dia tukar sesuatu yang fana ini dengan sesuatu yang kekal dan abadi. Abdurrahman bin Auf juga seorang pedagang yang kaya, pebisnis yang sukses seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Suatu hari dia sedang duduk merenung, bertadabbur, tafakkur. Lalu teringatlah di masa-masa dahulu ketika dia miskin, saat dia sulit di awal-awal hijrah. Lalu terkenanglah oleh dia, dunia ini akan fana dan sirna. Dia ingat ketika dia sampai ke Madinah, dia bukan siapa-siapa. Dia tidak memiliki apa-apa. Lalu sekarang Allah berikan dia harta, kekayaan yang berlimpah. Teringatlah ketika itu dia Mus'ab bin Umair, sahabatnya yang telah dahulu gugur di jalan Allah. Teringatlah ketika itu Hamzah. Teringatlah dia Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu yang juga gugur di jalan Allah. Teringatlah dia sahabat-sahabatnya yang telah mendahului. Ketika itu Abdurrahman bin Auf sedang berpuasa. Makanan sudah terhidang di hadapannya untuk berbuka. Meneteslah air mata. Dia menangis, lalu dia berkata, "Bawa makanan ini pergi menjauh dariku." Lalu dia berkata, "Qutila Mus'ab bin Umair wa huwa khairun minni." Mus'ab bin Umair telah terbunuh dan dia lebih baik daripadaku. Kufina fi burdah. Dia dikafankan hanya dengan satu kain. In ghuttiya ra'su badat rijlah wa in ghuttiya rijlah badat ra'sah. Bawa makanan ini pergi dariku. Mus'ab telah terbunuh, telah gugur mendahului. Dia lebih baik dariku. Dia dikafankan hanya dengan satu kain. Apabila ditutup kepalanya nampak kedua kakinya. Apabila ditutup kakinya tersingkap kepalanya. Lalu dia berkata lagi, "Wa qutila Hamzah wa huwa khairun minni." Hamzah juga telah gugur. Dia lebih baik daripadaku. Thumma busita lana minad dunya ma busit. Kemudian dibukakan untuk kami, untuk kita dunia seperti yang dibukakan oleh Allah saat ini. Atau dia katakan, lalu diberikan kepada kita dunia. Wa qad khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana. Saya takut, saya khawatir kebaikan-kebaikan kita disegerakan di dunia, lalu kita tidak mendapatkan kebaikan akhirat. Kemudian dia terus menangis sehingga dia tidak sanggup lagi untuk menyentuh makanannya. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Sampailah satu kafilah. Satu hari, 2 hari setelah itu. Sampailah satu kafilah dagang. Saking banyaknya kafilah dagang tersebut, gegap gempita, hiruk pikuk kota Madinah. Satu rombongan dagang pulang dari negeri Syam penuh dengan harta benda. Ribuan onta. Sehingga penuh kota Madinah itu dengan orang-orang keluar semuanya menyaksikan satu kafilah dagang yang onta-onta yang membawa harta yang banyak. Ini mengingatkan kita kisah Qarun yang hartanya dibawa oleh onta-onta yang kuat juga. Keluarlah penduduk Madinah datang ke sana. Keluar penduduk kota Madinah
Kemudian para pedagang dahulu datang. Kenapa? Para pedagang ingin cepat membeli, lalu ingin bisa menjual lagi kepada penduduk Madinah, mendapat keuntungan. Ketika Abdurrahman bin Auf melihat orang-orang fuqara Madinah, melihat orang-orang miskin ikut keluar, begitu juga para pedagang yang berebut, akhirnya dia tidak menjual harta-harta benda dia tersebut. Lalu dia infakkan hartanya itu semuanya untuk orang-orang miskin di kota Madinah. Itu laba dan keuntungan. Oleh karena itu dia tidak pernah miskin. Dia infakkan itu untuk orang-orang fakir dan miskin seluruhnya di kota Madinah. Ini menunjukkan apa, wahai saudara-saudariku? Apa yang membuat kita lalai? Apa yang membuat hati kita risau? Apa yang membuat hati kita lengah? Apa yang membuat hati kita tidak pernah khusyuk beribadah kepada Allah? Dunia, bandingkan dengan mereka. Ternyata mereka, dunia ini tidak sanggup membelenggu mereka. Ternyata dunia ini tidak pernah membuat mereka lalai dan lengah. Kenapa? Karena sedikit saja mereka merasakan dunia itu lalai dan lengah, sedikit saja, padahal itu tidak melalaikan mereka, mereka sudah introspeksi diri. Lihatlah, Abdurrahman bin Auf, dia tidak lalai dan lengah dengan hartanya. Tetapi ketika dia teringat bahwa dia dahulu miskin, bahwa dia dahulu susah, Allah telah memberi rezeki kepada dia, bahwa saudara-saudaranya yang dia anggap lebih baik dari dia telah lebih dahulu tidak mendapatkan harta yang banyak ini. Lalu dia introspeksi diri, dia takut dunia ini telah melalaikan dia, dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang membuat mereka tidak lalai karena dunia, karena mereka segera introspeksi diri. Mereka terus, hati mereka itu munib, banyak kembali, banyak introspeksi diri, banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbendaharaan Al-Malik, perbendaharaan Allah, jadikan hati itu sebagai perbendaharaan, di mana kita tidak menempatkan di hati kita itu kecuali Allah. Cita-cita kita adalah Allah, harapan kita adalah Allah, tempat bergantung kita adalah Allah, ketundukan dan kepatuhan kita adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita penuhi hati kita, kita makmurkan dia dengan taat, dengan kurbat, jika kita penuhi dia dengan mahabbatullah, hati itu akan mendapat kedudukan yang tinggi. Hati akan cemerlang dan bening. Tetapi jika hati tersebut dibiarkan larut dengan dunia, sibuk memikirkan dunia, maka engkau akan menjadi orang-orang yang rendah di antara makhluk-makhluk ini. Yang membuat kita itu tinggi dan mulia, yang membuat kita itu memiliki arti, yang membuat kita itu berarti, bukanlah karena kita memiliki harta, bukan karena engkau telah membangun rumah mewah, bukan karena engkau punya mobil yang mewah. Tidak. Yang membuat engkau memiliki arti dan keistimewaan hidup di dunia ini adalah karena engkau hamba Allah. Ketika engkau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika salah seorang dari manusia tidak tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hilang derajatnya, hilang kemuliaannya. Dia tak ubahnya hewan. Bahkan hewan bisa jadi lebih mulia daripada dia. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami telah jadikan penghuni neraka jahanam itu kebanyakan manusia dan jin. Kenapa? Lahum qulub, mereka punya hati. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tetapi tidak digunakannya untuk memahami. Ada hati. Binatang juga punya hati. Tetapi binatang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, manusia lalai dan lengah. Lahum adanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tetapi dia tidak gunakan untuk mendengarkan perintah-perintah Allah. Tidak dia gunakan untuk mendengar larangan-larangan Allah. Berapa banyak dia mendengarkan nasihat-nasihat, peringatan-peringatan, tetapi dia tidak mengindahkan. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki penglihatan, tetapi mereka tidak melihat dengannya. Kebenaran itu, syariat Allah itu sudah jelas, terbentang di hadapannya, tetapi dia tidak mau melihatnya. Tidak mau memandangnya. Dia tutup matanya. Ulaika kal an'am. Mereka itu tak ubahnya hewan ternak. Pikirannya hewan ternak itu apa? Pikiran hewan ternak itu hanya makan,
dan beranak pinak. Itulah hewan ternak itu. Lihatlah kerbau, waktunya hanya digunakan untuk mengunyah, makan. Kemudian kawin, kemudian beranak. Oleh karena itu dahulu sebagian salaf, mereka mengatakan, Ab'idu an majalisina zikrut ta'am wan nisa. Jauhkan dari majlis-majlis kami pembicaraan tentang makanan dan tentang wanita-wanita. Asal sudah duduk berkumpul, sedikit cerita nikah, sedikit kawin, sedikit mau tambuh, sedikit ini, sedikit itu. Seperti tidak ada pembicaraan yang lain. Tidakkah kita malu seolah-olah kita hanya memperlihatkan hawa nafsu saja? Tidak duduk, tidak berkumpul, kecuali hanya sibuk berbicara seperti itu. Kenapa tidak berbicara? Bacakan ayat, bacakan hadis itu lebih baik daripada sibuk membicarakan masalah-masalah yang seperti itu. Ya, itu syariat Allah. Tetapi bukan untuk diperbincangkan seperti itu. Banyak manusia, pikirannya hanya masih sebatas perut dan perempuan. Berketurunan. Jauhkan, kata sebagian salaf, dari majelis-majelis kami pembicaraan seputar makanan dan wanita-wanita. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu tak obahnya seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah lagi, lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Allah. Karena di hatinya tidak ada Allah Azza wa Jal. Dia hidup di dunia, ya, seperti hewan ternak. Keluar dari dunia, dia tidak tahu apa yang akan dia bawa dan dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia keluar dari dunia, dunia pun tidak dia miliki. Keluar dari dunia, dia tidak meninggalkan apa-apa. Fulan mati, ya, fulan mati. Tetapi orang tidak pernah mengenang amal soleh dan sesuatu yang bermanfaat dari diri dia. Tapi lihat Rasulullah, lihat para sahabat, lihat para tabi'in, lihat para ulama-ulama berabad-abad, ribuan tahun hingga sekarang orang masih menyebut namanya, mendoakannya. Tidak pernah sirna. Namanya kekal hingga akhir zaman. Ilmunya terus dipelajari. Keteladanannya diikuti oleh kaum muslimin. Tetapi orang yang kalau urusan dia, kesibukan dia hanya dunia saja, mati dia, orang pun akan melupakan dia. Tidak akan dikenang. Tidak ada yang ditinggalkannya. Kalaupun dikenang, mungkin akan dikenang keburukan-keburukan yang pernah dia lakukan ketika di dunia. Saudara-saudariku, pernahkah kita berpikir ketika kita melihat jenazah atau mengantar jenazah? Pernahkah kita berpikir setiap jenazah dibawa di atas pundak-pundak manusia? Pernahkah kita berpikir bahwa beberapa detik, beberapa saat lagi bisa jadi itulah tempat kita, bahwa kita juga akan ditandu, diangkat di atas tandu tersebut oleh saudara-saudara kita? Pernahkah kita berpikir ketika jenazah tersebut lewat di hadapan kita? Pernahkah kita berpikir jenazah itu sesaat lagi di mana tempatnya? Apakah di salah satu sorga Allah, ataukah di salah satu liang-liang neraka? Anak-anaknya, orang-orang yang dicintainya, saudara-saudaranya, apa yang mereka pikirkan? Saya kira mereka akan berpikir tentang warisan-warisannya. Berapa yang ditinggalkannya? Apa saja yang ditinggalkannya? Berapa dan ini serta itu dari urusan-urusan duniawi yang ditinggalkannya. Saudara-saudariku, hatimu jadikan dia sebagai sebuah perbendaharaan, tempat di mana tidak ada di sana kecuali mahabbatullah, ridallah, taatullah, al-qurbu minallah. Tidak ada di dalamnya kecuali Allah, mencintai Allah, mentaati Allah, mematuhi Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita siapkan diri kita. Sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban. Dan sesaat tidak lama lagi, tidak akan terasa kita akan
berada di bulan suci Ramadan. Masih tersisa waktu kita untuk mempersiapkan hati kita agar kita bisa betul-betul memperbaiki diri kita. Akbil, hadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memiliki Rabb yang maha pemurah. Kita memiliki Rabb yang dermawan. Kita memiliki Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita tutup kajian kita ini dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang sering kita ulang, yang pekan lalu juga kita singgung sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Qala Allah, Inna Allah azza wa jal qal. Sesungguhnya Allah azza wa jal berfirman, Man ada li waliyan faqad azantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku akan umumkan perang melawannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Dan hambaku tidaklah dia mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa-apa yang aku fardukan kepadanya atau atasnya. Maka perbaiki ibadah-ibadah fardu kita, karena sesungguhnya itulah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan selama hambaku senantiasa beribadah kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah, setelah Anda memperbaiki ibadah-ibadah fardu, mengerjakan dan melakukannya, sempurnakan dengan ibadah-ibadah nafilah. Dan tidaklah hambaku, dan selama hambaku mendekatkan diri dengan ibadah-ibadah yang sunnah, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, apabila Allah mencintaimu wahai saudara-saudariku, maka yang terjadi adalah kebalikan dari firman Allah tadi. Kalau firman Allah tadi diceritakan orang-orang yang punya hati tetapi tidak memahami, punya telinga tidak mendengar, punya penglihatan tidak melihat, maka kebalikannya. Orang yang mengerjakan ibadah fardu kemudian menyempurnakannya dengan ibadah sunnah, maka Allah akan mencintainya. Ketika itu, fa ana basaruhu alladhi yubsiru bihi. Akulah penglihatan yang dia melihat dengannya. Wa sam'uhu alladhi yasma'u bihi, pendengaran yang dia mendengar dengannya. Wa yaduhu allati yabtishu biha, tangan yang dia berbuat dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kaki yang dia berjalan dengannya. Wala in sa'alani la'utiyanna, jika dia meminta kepadaku, pasti aku akan berikan kepadanya. Ustaz, saya mengerjakan ibadah fardu, saya juga mengerjakan ibadah sunnah, tetapi saya minta rezeki tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata siapa Anda tidak diberi oleh Allah? Kita masih saja disibukkan oleh masalah rezeki, masalah sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semenjak kita di dalam perut. Allah berfirman, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langitlah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, rezeki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Semua sudah dijanjikan oleh Allah. Bukan maksudnya kita meninggalkan dunia, tidak. Bukan. Maksudnya jangan itu jadikan perkara yang utama. Jangan hanya disibukkan oleh memikirkan itu saja. Jadikan Allah ini yang terdepan. Saya berdoa kepada Allah tidak juga dikabulkan, ya Ustaz. Tetapi katanya kalau orang mengerjakan yang fardu, mengerjakan yang sunat, kalau dia minta, dia kabulkan. Allah kabulkan. Seorang wali Allah, orang yang dicintai oleh Allah tersebut, orang yang sudah mendapat kedudukan yang tinggi tadi, yang telah dipilih oleh Allah, kalau dia meminta, dia tidak akan meminta dunia ini. Karena dunia ini sudah pasti dia dapatkan selagi dia berusaha. Maka yang dia minta itu hanya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Anda hanya meminta, masih meminta sebatas dunia saja, Anda belum mendapatkan kedudukan itu yang sesungguhnya. Walau ista'adani la'u'idzannah, kalau dia memohon perlindungan kepadaku, aku akan melindunginya. Ya Ustaz, saya memohon perlindungan. Wali Allah itu, dia akan berlindung dari apa? Tadi hadis yang pertama kali di majelis, ketika Allah bertanya kepada malaikat, wa mimma yata'awwadun, dari apa hamba-hambaku itu memohon perlindungan? Berlindung wahai malaikat-malaikatku. Qalu, malaikat berkata kepada Allah, yata'awwaduna minan nar, mereka berlindung dari api neraka. Kita masih berlindung dari urusan dunia. Ini pertanda bahwa kita belum mencapai derajat tersebut. Saudara-saudariku, kesempatan masih terbentang di hadapan kita. Pintu masih terbuka. Kita memiliki Rabb yang maha pemurah.
kita berada di bulan Sya'ban. Tidak lama lagi kita berada di bulan Ramadan. Perbaiki diri kita. Kalau Allah sampaikan kita di bulan Ramadan, maka mudah-mudahan kita mendapatkan bulan yang baik untuk bisa mendapatkan ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Jikapun kita tidak sampai di bulan Ramadan, kita telah bertaubat, kita telah kembali, hati kita telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Silakan bagi yang bertanya tulis pertanyaan dan diajukan ke depan. Sesudah salat wajib, doa dibaca sebaiknya setelah salat wajib tersebut atau setelah salat sunat. Ini pertanyaannya. Sesudah salat wajib, doa dibaca sebaiknya setelah salat wajib tersebut atau setelah salat sunat. Sebelum saya jawab, saya tanya dahulu kepada saudara-saudariku. Mana yang baik manusia itu ketika dia dalam kondisi dia, waktu dia, dalam keadaan salat atau di luar salat? Dalam keadaan salat. Maka kalau kita sudah tahu bahwa waktu yang terbaik adalah ketika kita dalam keadaan salat, maka waktu berdoa yang paling baik juga adalah di dalam salat. Dan ulama seluruhnya sepakat bahwa berdoa di dalam salat itu adalah yang terbaik. Kenapa? Karena kita sedang berada di hadapan Rabb kita. Kita sedang bermunajat, itulah saat kita yang terdekat dengan Rabb kita. Kalau sudah selesai salat semakin banyak gangguan. Biasanya hati kita pun tidak akan lebih khusyuk daripada di dalam salat. Oleh karena itu, perbanyaklah berdoa di dalam salat, di waktu sujud ataupun sebelum salam setelah tahiyat. Mau berdoa lagi setelah itu, silakan berdoa. Mau berdoa setelah salat fardu boleh. Mau berdoa setelah salat sunat juga boleh. Tetapi berdoa setelah salat fardu tidak ada keterangan yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW mengangkat tangan. Namun setelah salat sunat ada hadis yang menjelaskan Rasulullah mengangkat tangan ketika berdoa. Dalam salat berjamaah, sebagai makmum kita apakah harus membaca surat sendiri atau memang sama sekali diam ikut imam saja? Terima kasih Ustaz. Wassalam. Adapun surat-surat selain Al-Fatihah, kalau kita salat berjamaah yang salatnya salat jahriyah, maka kita tidak perlu membaca surat-surat lain. Cukup mendengarkan bacaan imam. Adapun Al-Fatihah, maka di situ ada beberapa pendapat ulama. Dan yang paling terkenal ada dua pendapat ulama. Yang pertama, imam diam dalam salat jahriyah mendengarkan bacaan imam. Dan pendapat ini ada dalil-dalilnya. Sebagian lagi berpendapat bahwa makmum tetap membaca Al-Fatihah karena Al-Fatihah adalah rukun, juga ada dalil-dalilnya. Yang jelas, kedua pendapat ini adalah masalah ijtihadiyah, ulama berijtihad. Anda, wahai saudaraku, silakan mengikuti pendapat ulama dengan dalilnya. Setelah Anda mengetahui dalilnya yang Anda pandang kuat, itu tidak masalah dalam masalah ini. Bagaimana cara adab kita mendoakan kaum muslimin di kuburan ketika kita berkendaraan melewati kuburan tersebut? Yang ada itu sunnahnya kalau kita datang ke sana. Kalau kita datang ke kuburan ziarah, maka ucapkan salam dahulu kepada penghuni kubur, lepas sendal, kemudian kita kalau mau masuk silahkan berdoa untuk yang dikuburkan, kemudian untuk kaum muslimin yang dikuburkan secara umum. Itu sunnahnya. Kalau kita hanya sekedar lewat, mau mendoakan silahkan doakan, tidak masalah. Tidak mendoakan pun tidak apa-apa. Apakah malaikat macam malaikat siang hanya melaporkan kepada Allah semua kaum muslimin laki-laki yang salat berjamaah di masjid plus wanita yang salat tepat waktu saja? Bagaimana dengan kaum muslimin yang salat tidak tepat waktu, mereka tidak ada uzur? Malaikat-malaikat yang tadi yang datang pagi setiap subuh dan asar itu malaikat yang khusus hanya mencari majelis-majelis zikir. Kita katakan majelis zikir tadi luas, mencakup orang yang berzikir walaupun dia sendiri, itu termasuk orang yang baca Quran, orang yang menuntut ilmu seperti sekarang,
orang yang sholat itu termasuk. Adapun yang lainnya itu malaikat-malaikat pencatat amal tentang orang yang lalai, lengah, yang dicatat amalannya itu malaikatnya lain lagi. Jadi berbeda. Seseorang sering berdusta, itu bunyi pertanyaannya. Apa kiat menghilangkannya? Dusta, kenapa banyak dari kita terbiasa berdusta, atau banyak juga di antara kita menganggap dusta itu sesuatu yang sepele, padahal dusta itu dosa besar. Kenapa? Karena dari kecil kita jarang dididik dan dipahamkan bahwa dusta itu adalah dosa besar. Dan bahkan dusta itu dianggap sesuatu yang remeh. Sebagai bukti, salah seorang dari kita dengan gampangnya terkadang kalau orang lagi nelpon, saya sering lihat juga gitu. Di mana sekarang? Kami lah di jalan. Padahal dia masih duduk saja baru. Aman, dah hampir sampai. Padahal dia masih jauh. Ini menunjukkan kebiasaan berdusta. Nah, ini budaya yang tidak baik. Karena dari kecil sudah diperlihatkan anak-anak kita seperti terkadang kita tidak sadar anak kita di samping kita. Lah sampai di mana? Kami sudah sampai di Sudirman, padahal dia masih di sini, di Paus ini. Katanya sudah di Sudirman juga. Anaknya melihat juga. Nah, anak-anak kita juga dari kecil dahulu terbiasa terdidik seperti itu dan tidak ditanamkan bahwa dusta itu dosa besar. Tetapi kalau dari kecil ditanamkan anak-anak kita bahwa dusta itu dosa besar, kita anggap itu yang besar. Kalau dia berdusta, kita anggap itu sebuah kesalahan yang besar, harus dijauhi, harus dihindari. Bukan karena kesalahan kepada kita, kepada Allah. Ingatkan dia bahwa kedustaan itu akan menyeret dia ke dalam neraka. Kedustaan itu akhirnya akan membuat dia menjadi kadzab di sisi Allah, seorang pendusta. Sehingga dia akan takut untuk berdusta. Bahkan boleh sesekali kalau dia masih kecil diberi hukuman-hukuman yang mendidik kalau seandainya dia berdusta, sehingga dia takut untuk berdusta tadi. Adapun untuk orang yang sudah dewasa menghilangkan kebiasaan tersebut, tentunya dengan mempelajari ancaman-ancaman bagi orang yang berdusta. Baca hadis-hadis, ancaman-ancaman bagi orang-orang yang banyak berdusta, tentu akan menimbulkan rasa takut pada diri dia. Kemudian kedua, berpikirlah realistis, apa manfaat dan gunanya berdusta. Apa manfaatnya? Tidak ada. Bahkan kalau dia sudah terlalu sering berdusta, akhirnya malah itu akan menjadi jurang bagi dia yang akan mencelakai dia suatu saat. Ada yang bertanya tentang budak, karena kita di zaman sekarang tidak ada budak, maka tidak perlu dulu saya jawab. Karena tidak ada lagi budak di zaman sekarang. Dia tanya bagaimana cara memiliki budak. Itu apa? Sekarang tidak ada lagi. Ini pertanyaan budak-budak namanya. Bagaimana kita tahu bahwa sesuatu yang terjadi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita tidak tahu? Bukankah engkau wahai saudaraku berkeyakinan bahwa tidak terjadi sesuatu di dunia ini kecuali dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang menetapkannya? Nah, kalau kita sudah meyakini bahwa tidak terjadi sesuatu, bahkan tidak jatuh satu daun, bahkan tidak bergerak semut di dalam malam yang gelap gulita, melainkan Allah tahu dan itu telah ditetapkan oleh Allah, maka engkau tahu bahwa semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu wajib kita yakini. Tidak akan sempurna, bahkan tidak akan beriman kita kalau kita tidak meyakini hal tersebut. Semuanya itu sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Semuanya telah tertulis apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Apabila datang suatu hal yang tidak kita inginkan dalam hidup ini, bolehkah kita katakan bahwa itu takdir dari Allah sehingga kita ridho saja menerimanya? Memang semuanya itu takdir dari Allah. Apa nasihat Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menasihati seorang sahabat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata menasihati salah seorang sahabat,
Apabila terjadi sesuatu tidak seperti yang kita inginkan, fakul masya Allah qaddarallahu fa'al. Kalau terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, katakan qaddarallah masya'a fa'al. Allah telah menakdirkan apa yang Dia kehendaki pasti akan Dia lakukan. Ini menunjukkan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita meyakini sesuatu itu ditakdirkan oleh Allah. Wala taqul law fa inna law taftahu amal syaitan. Jangan lagi engkau katakan law kalau begini, kalau saya lakukan begini, maka hasilnya seperti ini. Karena itu akan membuka pintu-pintu perbuatan syaitan. Membuat orang putus asa, stres, frustasi, larut dalam penyesalan. Kalau saja kemarin begini, pasti akan seperti ini. Kenapa saya tidak lakukan ini? Kenapa? Dia pun tidak akan bisa mengulangi hari itu lagi. Akhirnya dia hanya larut dalam penyesalan dirinya. Cukup dia katakan ketika itu, qaddarallah, Allah telah menakdirkan, ma syaa fa'al. Apa yang Dia kehendaki terjadi. Inilah dia. Saya harus bisa menerimanya dan mengambil pelajaran dari itu semua untuk memperbaiki di masa yang akan datang. Ini seharusnya sikap seorang mukmin, sehingga seorang mukmin itu tidak ada yang stres sebenarnya, tidak ada yang frustrasi, tidak ada yang depresi, kalau dia benar-benar hati tersebut dipenuhi oleh ridho terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana menyampaikan kebaikan pada seseorang yang sedikit-dikit ana tahu dari majelis ilmu, pada seseorang teman ana satu rumah kos. Mereka lebih tua dari ana, dengan maksud ana ingin menegakkan kebenaran dan mencegah perbuatan yang salah dari teman kos tersebut. Ketika kita menasihati orang tersebut sangat marah pada kita dan menentang ana dengan tegas, serta mengatakan pada kita tidak usah menasihati, karena kamu itu siapa? Ilmumu apa? Dan dasarmu apa? Katanya. Kamu masih kecil, saya lebih tahu dari kamu. Padahal kita menyampaikannya dengan baik. Namun ana telah menyampaikannya dengan teguh pendirian dan istiqomah di atas kebenaran. Tapi ana tambah dimusuhi oleh orang tersebut, bahkan mau ditempeleng. Selanjutnya ana malah mengalah meninggalkan orang tersebut. Tapi di kemudian hari orang itu merasa sakit hati sama ana, karena dia menilai saya menganggap dia salah, karena dia selalu merasa benar lebih tua dari ana. Ana pun telah berusaha menjelaskannya, tapi dia tetap membantah dengan menyuruh ana pindah dari rumah tersebut. Tapi ana minta tangguh waktu beberapa bulan lagi, karena ana belum punya tempat tinggal sama sekali. Di lain hal, ana udah berusaha untuk menjelaskannya dan minta maaf kepada dia atas kesalahpahaman tersebut. Tapi dia tetap juga menyuruh saya pindah. Ketika kami berjumpa bersama, kami selalu bertengkar, karena ana selalu dibenci dan disalahkan. Pertanyaan, apa yang harus ana lakukan atas ucapan dan perbuatan seseorang tersebut? Apakah ana harus pindah rumah, meninggalkan orang tersebut, karena saya sudah berusaha menyampaikan kebenaran selalu ditentang dan dimusuhi? Apakah boleh tidak tegur sapa pada seseorang tersebut? Karena kalau bertemu dan bertegur sapa, kita selalu berdebat dan bermusuhan, karena dia tidak mau menerima kebenaran dari ana. Saudaraku, bersyukurlah kepada Allah, karena ternyata Anda tidak payah-payah menjauhi teman yang tidak baik. Dia sendiri yang memerintahkan dan menyuruh Anda pergi dari situ. Anda sudah tunaikan kewajiban, Anda memberi nasihat, Anda menegakkan kebenaran, beramar ma'ruf nahi mungkar. Ternyata Anda dimusuhi, bahkan Anda disuruh pindah, bersyukurlah, alhamdulillah. Berarti Allah sayang kepada saya dijauhkan dari teman yang tidak baik. Tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Baik, kalau memang itu pindah. Tidak apa-apa, insya Allah Anda akan dapatkan teman yang lebih baik. Anda akan dapatkan teman yang lebih soleh, teman sejalan dan seperjuangan. Mudah-mudahan Anda mendapatkan pahala dari usaha dan tindakan-tindakan Anda tersebut. Kedepannya Anda introspeksi diri. Apa introspeksi diri? Coba pelajari. Kenapa orang tersebut marah padahal Anda menasihatinya? Mungkin cara saya tidak tepat. Apalagi dia orang yang lebih tua dari saya. Bahasa saya yang tidak pas.
Dan Anda tidak perlu minta maaf. Bagaimana Anda benar menyampaikan kebenaran, kok Anda minta maaf? Dia yang harus minta maaf. Dan Anda tidak perlu menghinakan diri kepada orang yang berbuat kesalahan dan membela kesalahan-kesalahannya. Jadi, saudaraku, ambil pelajaran dari itu semua dan pindah dari tempat itu kalau dia tidak mau merubah kesalahan dan memusuhi Anda. Bumi Allah ini luas dan anugerah Allah itu banyak. Allah Maha Kaya. Tidak perlu khawatir. Ustaz, Anda punya abang. Setelah didiagnosa oleh dokter, beliau divonis terdapat penyumbatan pembuluh darah. Sehingga dipasang alat berupa ring yang berfungsi sebagai melancarkan peredaran darah. Ring tersebut ditanam di dalam pembuluh darahnya. Pertanyaannya, bagaimana menurut syar'i atas hal tersebut? Apakah alat yang ditanam di dalam tubuh di akhirnya harus dilepas buka? Bagaimana bila ring tersebut bila terbuat dari logam? Jazakumullah. Kalau memang di dalam pembuluh darah tentu harus melalui operasi, ya. Dan kalau dia meninggal tentu tidak perlu lagi dibuka karena itu akan merusak bagian-bagian lain dari tubuhnya. Jadi kalau seandainya tidak memungkinkan dan menyulitkan untuk dilepas, maka kalau dia meninggal tidak perlu dilepas atau dibuang ring tersebut dari tubuh dia. Apakah setiap sudah berwudu dianjurkan sholat sunat wudu atau hanya wudu untuk sholat saja? Bagaimana kita berwudu tidak untuk sholat? Apa dianjurkan juga sholat sunat wudu? Ya, setiap kita selesai berwudu, baik untuk sholat wajib ataupun tidak, maka kita disunnahkan kalau kita mampu ada waktu untuk sholat 2 rakaat. Seperti yang dilakukan Bilal bin Rabah, dan itulah yang menyebabkan beliau dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam sorga. Seketika Rasulullah menanyakan kepada dia apa yang dia lakukan, sehingga aku mendengar langkah-langkah kakimu di dalam sorga ya Bilal. Lalu Bilal pun bercerita dia tidak pernah berwudu melainkan setelah wudu itu setiap kali dia berwudu, setiap wudu itu dia melakukan salat 2 rakaat. Juga di dalam hadis Utsman bin Affan, hadis Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza." Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, summa shalla rak'atain, lalu dia salat 2 rakaat, lam yuhaddits fihi ma nafsah. Dia salat dengan ikhlas dalam 2 rakaat tersebut karena Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Allahu a'lam. Iya, memang seperti itu. Allah tidak masukkan seseorang itu kecuali dengan rahmatnya. Dan amal soleh itulah cara kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan amal soleh itulah kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita dimasukkan ke dalam surga. Jujur saja Ustaz, dalam menjalani hidup ini saya belum tenang Ustaz. Sehingga dalam mengikuti melaksanakan ibadah saja saya tidak bisa tenang dan sempurna Ustaz. Karena suami saya dalam pekerjaannya selalu bersenda gurau dengan teman-teman sekerjanya yang wanita Ustaz. Bahkan dia pernah pergi dengan perempuan yang bukan muhrimnya, hanya berdua saja dengan mobil yang tertutup kacanya Ustaz. Ini bukan fitnah Ustaz, ini kenyataan yang tampak oleh mata saya sendiri. Saya bukan cemburu atau tidak percaya dengan suami. Saya bukan cemburu atau tidak percaya dengan suami saya Ustaz, tapi saya takut orang-orang yang beriman itu imannya akan selalu diuji oleh Allah Ustaz. Ya. Kalau bukan cemburu apalagi namanya? Anda harus cemburu wahai saudariku. Jadi tolonglah Ustaz, bagaimana caranya saya menyikapi masalah ini Ustaz, agar saya menjalani hidup ini bisa tenang, terutama untuk beribadah Ustaz. Kalaulah masalah-masalah lain rasanya bisa saya hadapi, tapi kalau udah masalah wanita saya angkat tangan Ustaz. Ini namanya cemburu gitu.
Saudariku, sebuah rumah tangga dia tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan, ketentraman, ketenangan, kedamaian kecuali dengan takwa Allah Azza wa Jalla. Apabila ada salah satu dari pasangan suami istri tersebut yang menyeleweng, menyimpang, disitulah akan terjadi akan hilangnya ketenangan dan kedamaian. Oleh karena itulah sang istri tidak merasakan ketenangan ketika suaminya bermaksiat. Nah, apa yang dilakukan suaminya ini maksiat, berduaan dengan wanita yang bukan mahram, bahkan naik kendaraan dengan mobil yang tertutup kaca yang terbuka kaca juga tidak boleh. Jadi jangan katakan dia terbuka kacanya. Terbuka kacanya dengan yang bukan mahram pun itu tidak boleh. Oleh karena itu, yang terbaik bagimu wahai saudariku, pertama beri dia nasihat. Suami istri itu memang harus saling menasihati. Ketika istri salah, maka suami menasihati. Ketika suami salah, istri mengingatkan, tentu dengan cara yang baik. Ingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ingatkan dia kepada akhirat, ingatkan kewajiban dia dan tanggung jawab dia akan ditanyakan oleh Allah di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Nah, ingatkan dia bagaimana kalau seandainya ketika dia berdua lalu Allah mencabut nyawanya ketika itu, dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mudah-mudahan dengan cara yang seperti itu dia bisa sadar. Pilih waktu yang tepat, pilih kondisi emosi dia yang tepat pula. Kalau dia marah misalnya kepada engkau, wahai saudariku, bersabarlah. Bersabarlah, kemudian cari pula orang yang bisa menasihati suami Anda. Orang yang bisa dia dengar dan bisa menasihati dia. Itu upaya Anda untuk bisa tenang. Jika dia masih bermaksiat kepada Allah atau salah satunya bermaksiat, yakinlah tidak akan ada ketenangan di rumah tangga tersebut. Jika suami seorang yang rajin beribadah, mengikuti pengajian ke masjid serta rajin menghafal Al-Quran, sehingga waktu dan kesehariannya hanya sibuk untuk hal tersebut. Pertanyaan saya, apakah suami demikian tersebut tidak berbuat zalim terhadap istri dan keluarga? Karena rutinitas tersebut, dia tidak lagi sempat menegur istrinya karena waktunya habis untuk dirinya sendiri. Tidak diragukan lagi, ini adalah suami yang mementingkan diri sendiri. Dia mengira bahwa dia telah meniru salafus soleh, sibuk dengan menuntut ilmu, sibuk dengan menghafal Al-Quran, sehingga dia tidak menegur istrinya, meninggalkan anak-anaknya. Entah kapan waktu dia untuk mendidik anaknya, entah kapan waktu dia untuk menegur istrinya, entah kapan dia mengasuh anaknya juga bersama dengan keluarganya. Sibuk mengejar kesana kemari, ya menuntut ilmu betul, tetapi tidak boleh sampai melalaikan keluarga. Tidak boleh sampai melalaikan rumah tangga. Tidak ada salafus soleh yang dahulu menuntut ilmu seperti itu. Ada ustadz yang istri mereka ditinggal mereka. Istri mereka siapa? Tidak sama dengan istri Anda. Sebagaimana Anda juga tidak sama dengan mereka. Jadi ini harus diperhatikan oleh kaum muslimin. Benar, bagus. Begitu juga saya lihat. Para wanita banyak kemana-mana pengajian diikuti semuanya. Bagus. Tetapi ingat, jika sampai melalaikan sesuatu yang wajib, Anda pergi datang menuntut ilmu, wahai saudariku wanita muslimah, itu bukan fardu ain. Kalau Anda masih bisa menuntut ilmu di rumah, maka itu telah cukup bagi Anda sebenarnya. Tapi kalau Anda ingin menambah lebih, supaya lebih dalam, lalu keluar rumah dan diizinkan oleh suami Anda, silahkan. Tapi kalau sibuk setiap hari majelis ilmu saja sehingga melalaikan rumah tangga, itu bukan sunnah Nabi, bukan manhaj salaf. Oleh karena itu Rasulullah SAW pun hanya mengkhususkan untuk wanita muslimah sekali dalam seminggu, hanya sekali dalam seminggu. Oleh karena itu semangat menuntut ilmu juga harus diimbangi betul, bahwa menuntut ilmu itu harus sesuai juga dengan metode yang digunakan, jalan yang ditempuh oleh para salafus soleh. Ingat, Abu Darda sudah saya ceritakan dan kisah ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sibuk saja beribadah sehingga tidak peduli lagi keluarganya, tidak peduli lagi istrinya. Akhirnya istrinya protes, istrinya tidak pernah lagi bersolek. Lalu sampai kisah tersebut kepada saudaranya Salman Al-Farisi. Lalu ringkasnya Salman Al-Farisi menasihati Abu Darda, ya Abu Darda, inna nafsaka alaika haqqa, inna li nafsika alaika haqqa. Sesungguhnya dirimu punya hak yang wajib engkau tunaikan. Wa inna li ahlika alaika haqqa. Keluargamu, istrimu punya hak yang harus engkau tunaikan. Wa inna li rabbika alaika haqqa. Dan juga Rabbmu punya hak yang engkau tunaikan. Fa'addi haqqa. Maka tunaikan hak itu kepada
yang berhak mendapatkannya. Kesal Abu Darda, marah dia karena dinasihati seperti itu, pergi dia kepada Rasulullah mengadu. Apa kata Rasulullah? Shadaqa Salman Al-Farisi. Betul yang dikatakan Salman, bahwa engkau punya hak, dirimu punya hak, keluargamu punya hak, Rabbmu punya hak. Tunaikan hak-hak tersebut. Jadi tidak boleh sampai sibuk pula menghafal Al-Quran, menuntut ilmu, melalaikan anak istri, tidak ditegur dalam artian tidak dibimbing dan diarahkan. Bayangkan, pagi sampai sore bekerja. Bayangkan, anak istri sudah ditinggalkan. Kemudian setiap hari habis pulang bekerja, sebentar sudah hilang pula. Pergi kemana? Majelis ilmu, bagus. Tapi kalaulah setiap hari seperti itu, mana hak keluarga lagi? Pulang dia sudah malam, anaknya sudah tidur pula. Istri sudah tidur lagi. Mana hak keluarga? Rasulullah juga memberikan hak untuk keluarganya. Para sahabat juga memberikan hak untuk keluarganya. Sahabat juga memberikan hak keluarganya. Kita harus ingat, kita sedang melakukan islah, menegakkan agama Allah dengan menyebarkan ilmu, dengan menuntut ilmu dan berdakwah. Tapi kalau keluarga para penuntut ilmu itu juga rapuh, maka dakwah juga akan rapuh. Umat juga akan rapuh. Ini saya ingatkan juga karena ada keluhan-keluhan dari sebagian keluarga terhadap sikap-sikap sebagian penuntut ilmu. Kalau Anda masih bujang, silahkanlah. Mungkin bisa seperti itu. Akhirnya istri merana. Pagi sampai siang dia tidak bertemu dengan suaminya. Bertemu sebentar juga suaminya sudah sibuk. Kalau hari libur sudah sibuk pula suaminya. Olahraga pula, kumpul-kumpul dengan teman juga. Memang tidak ada lagi, tinggallah sang istri itu terpenjara di antara dua penjara. Penjara suami dan penjara tembok rumahnya. Dia tidak bisa apa-apa. Mau keluar pun juga sibuk dengan anaknya, tidak bisa lagi. Kapan hak untuk istri dan keluarga Anda? Bagaimana hukumnya jika suami tidak mau mengingatkan istrinya jika lalai dalam ibadah? Jelas dia telah melepaskan tanggung jawab dia dan akan diminta pertanggungjawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah jika suami mau keluar rumah tak perlu pamit atau menjelaskan pada istrinya kemana tujuannya? Terima kasih. Ya, karena suami memang dia pemimpin. Dia bebas mau kemana saja. Tetapi tentu agar keharmonisan rumah tangga itu terjalin. Tidak mengapa dia pun bilang kepada istrinya, Dek misalnya, atau istriku, saya pergi dulu ke sana. Agar istri itu tidak berprasangka. Walaupun tidak semua harus diketahui oleh istri juga. Istri jangan mengira bahwa dia harus wajib mengetahui semua perbuatan tindak tanduk suaminya di luar. Itu juga tidak benar. Bahkan hal tersebut malah membuat suami merasa dikekang, malah akan menimbulkan dampak-dampak yang tidak baik ke depannya. Satu sisi istri juga harus memberikan keleluasaan bergerak dan berbuat, harus memberikan kepercayaan kepada suami. Suami juga harus menjaga perasaan istri. Ada orang yang mengatakan pada ana bahwa menyalami dengan jabat tangan pada ibu dan kakak perempuan teman kita yang datang ke rumah boleh dan tidak haram dengan maksud untuk maaf-maafan. Katanya ada dua pendapat ulama yang berbeda. Pendapat ulama salaf tidak boleh katanya, dan pendapat ulama boleh. Mana pendapat yang paling benar Ustaz sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah? Bagaimana cara kita menjelaskan sama orang tersebut jika dia bersikeras mengatakan boleh mengikuti pendapat ulama lainnya? Tanyakan kepada dia, wahai saudaraku, ketika dia mengatakan di situ ada dua pendapat ulama, ulama yang membolehkan dan tidak membolehkan. Tanyakan kepada dia pertama, tanyakan siapa ulama yang membolehkannya, itu pertama. Kemudian kedua, tuntut di mana kitabnya. Apa dalilnya? Agar dia jangan sembarangan berbicara dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dia mengarang-arang saja itu. Yakinlah, dia hanya mengarang-arang saja. Katakan, mana ulamanya yang membolehkan? Siapa? Ayo. Minta kepada dia. Apa iya? Mana? Di kitab mana? Biar saya cari. Kenapa kamu sibuk pula? Ya, saya ingin mencari kebenaran. Siapa tahu pendapat dia lebih kuat dalilnya, saya akan ikuti. Mana? Minta dalilnya. Jika tidak ada, katakan berarti Anda mengikuti sesuatu yang tidak pasti, tidak jelas. Anda ikut-ikutan saja, mengekor. Ini sudah jelas ada dalilnya, ada hadis-hadisnya. Kenapa Anda tidak ikuti? Nah, berarti Anda menolak kebenaran. Kalau dia tidak mau juga ikut, ya sudahlah, kita sudah sampaikan kewajiban kita. Apa hukumnya ketika melafazkan niat sebelum berwudu, sebelum sholat, sebelum berpuasa dan ibadah-ibadah lainnya?
Saudaraku yang bertanya, kenapa tidak Anda sebutkan saja semuanya? Apa hukumnya melafazkan niat berwudu, ketika berwudu, ketika sholat, ketika berpuasa, ketika ibadah-ibadah lainnya, bersedekah, ketika tersenyum, ketika berzakat, ketika membaca Al-Quran, ketika berinfak di sholat Jumat itu, ketika membantu orang di jalan, ketika mau mengunjungi orang yang sakit, ketika mengantar jenazah, ketika dan lain sebagainya. Kenapa tidak Anda cantumkan semuanya? Mungkinkah kita setiap ibadah yang kita lakukan melafazkan niat? Saya rasa itu tidak mungkin. Alhamdulillah, Allah itu maha pengasih. Syariat Islam itu mudah, tidak memberatkan. Kalaulah setiap ibadah itu dilafazkan niat, tidak akan sanggup orang melakukannya. Kenapa? Karena ibadah itu kan luas. Setiap perbuatan yang dicintai dan ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah. Dan ibadah itu butuh niat. Kalau ada yang mengatakan niat wajib dilafazkan, saya yakin dia tidak akan sanggup melakukannya. Contohnya, ketika dia hendak berzikir. Ibadah, bagaimana dia berniat? Dia pasti akan bingung. Ketika dia membaca Al-Quran, tanya kepada, saya belum dengar tadi Bapak melafazkan niat baca Quran. Kenapa? Ketika dia sedang sholat Jumat misalnya kan, duduk, datang ini, kota infak itu. Dikeluarkannya duitnya, 5.000, 5.000, 5.000 ini untuk anak yatim, ini untuk masjid, ini untuk yang lain-lain KBM-nya. BSA, kegiatan sosial kematiannya. Nah, ketika dia mengeluarkan duit itu, bagaimana dia berniat untuk memisah-misahkan itu? Sengaja aku berinfak untuk anak yatim 5.000 satu. Sengaja aku berinfak untuk masjid 5.000 satu. Sengaja aku berinfak untuk ini satu. Bisa dia melakukan seperti itu? Kalau tidak, kenapa dia tidak melakukan? Kenapa dia tidak lakukan? Karena memang tidak ada dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niat itu cukup di dalam hati. Ketika kita sadar melakukan sebuah perbuatan ibadah tersebut, tahu kita sengaja kita melakukannya di dalam hati kita itu. Sadar kita untuk apa kita melakukannya, untuk siapa dan bagaimana kita melakukannya, itulah dia niat. Itulah dia niat, maka tidak perlu lagi dilafazkan. Pak Ustadz, bagaimana orang yang dibawa nonton dia nggak mau? Apa maksud pertanyaannya ini? Apa dan bagaimana orang yang dibawa nonton dia nggak mau? Kenapa Anda bawa dia nonton? Bawa dia ke masjid, bawa dia ke majelis ilmu, bawa dia beribadah, larang dia nonton, bukan diajak. Karena nonton itu tidak ada gunanya, buang-buang waktu, sia-sia, dan juga akan merusak hati kita. Baiklah, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, sudah jam 8, kita cukupkan sampai di sini majelis kita. Kita bertemu lagi insyaallah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.